Tujuh petinggi partai politik menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup. Ketujuh partai sepakat meminta MK tetap menerapkan sistem coblos caleg pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu, tujuh partai juga meminta KPU netral dan menjalankan tahapan pemilu sesuai aturan. Ketujuh partai politik juga sepakat meminta wacana penundaan pemilu diakhiri. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore, Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Nana, selamat sore Bang Doli. Oke, saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, ini kami dapat informasi dan tadi juga ditegaskan ya, Golkar yang mengambil peran menginisiasi pertemuan tujuh ketum partai pada hari ini. Kenapa akhirnya Golkar mengambil inisiasi untuk menggelar pertemuan tujuh ketua umum partai politik ini dalam menolak sistem proporsional tertutup? Ya, pertama tentu kan kita sebetulnya ingin mempertahankan ya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi yang selama ini sudah kita bangun sejak di era reformasi itu, di mana sistem pemilu kita ya baik pilpres, pilkada juga termasuk pileg itu selalu melibatkan rakyat secara langsung. Ya. Rakyat diberi kesempatan untuk bisa langsung melihat orang per orang gitu ya, terus kemudian bisa menganalisis, menilai, kemudian juga menetapkan dan akhirnya memilih siapa yang mereka anggap pantas untuk memimpin mereka dan mewakili mereka di semua institusi lembaga negara gitu. Nah, tentu kita berkepentingan untuk terus merawat pertumbuhan dan perkembangan demokrasi ini. Nah, oleh karena itu Golkar mengambil sikap yang jelas tentang ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka ini, karena kita tahu bahwa ada pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian sikap kami ini kami komunikasikan dengan semua partai politik, ya, tidak menutup siapa saja waktu itu. Nah, akhirnya tujuh partai politik yang lain yang ada di parlemen itu menyatakan sikap yang sama. Dan kemudian akhirnya bersepakat untuk kemudian berkumpul. Nah, kami sebelumnya di DPR 8 fraksi ini juga sudah mengeluarkan pernyataan sikap bersama tanggal 3 Januari yang lalu yang menyatakan hal yang sama, dan kemudian masing-masing kami di DPR itu menyampaikan kepada pimpinan partai politik kami, dan kemudian ketua umum partai politik kami masing-masing ini bersepakat untuk berkumpul pada hari ini dan memulai menyatakan sikap bersama tentang itu. Oke, Bang Doli, ini tujuannya pertemuan tujuh ketum parpol ini apakah hanya menyatakan sikap atau apa? Karena kan keputusan akhirnya ada di Mahkamah Konstitusi bukan di partai politik. Saat ini yang memutuskan nanti adalah MK, Bang Doli. Ya, tentu kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya ya. Dan langkah berikutnya itu kan ada di beberapa tempat ya. Pertama ya saya kira ya tentu di Mahkamah Konstitusi, karena sekarang ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi kami pimpinan partai politik juga sepakat bahwa masing-masing partai politik ini akan mengambil langkah-langkah berikutnya. Yang pertama adalah kalau ada persidangan di Mahkamah Konstitusi, tentu kan ada pihak yang akan dipanggil ya, diminta penjelasan, yaitu para pembuat undang-undang termasuk DPR. Nah, kita berharap dengan adanya kesepakatan 8 fraksi ini, nanti yang mewakili DPR adalah mewakili ada orang yang menyampaikan suara mayoritas aspirasi di DPR untuk memberikan penjelasan, keterangan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang salah satunya berisi pasal 168 tanggal 2 ayat 2 mengenai sistem proporsional terbuka itu harus dipertahankan. Nah, kemudian yang kedua, tadi juga sudah disepakati bahwa masing-masing partai politik, apakah itu nanti secara institusi maupun juga ada yang mewakili institusi partai politik masing-masing untuk ikut menjadi pihak terkait atau pihak intervensi dalam perkara di Mahkamah Konstitusi ini. Oke. Mas Toto, analisa Anda bagaimana nih melihat tujuh partai
menyatakan sikap menolak terhadap sistem pemilu tertutup ini tensi politik tampaknya memanas lebih cepat Mas di bulan Januari begitu. Ya, sebetulnya saya senang ya kalau tensi politik memanas dibanding sekedar kita berbicara mengenai pertarungan siapa Iya. capres ya. Karena fokus dari pemilu serentak ini kan hanya berbicara capres. Polarisasi kita selalu perdebatkan terkait dengan capres. Minimal dengan tensi politik kalau betul memanas dari apa yang diungkapkan oleh teman-teman lintas partai tadi, kita berbicara kembali mengenai sistem. Memang ini kan berbicara mengenai salah satunya menurut saya adalah bagaimana keberlangsungan mereka dalam sistem pileg. Tetapi otomatis di situ juga akan diperbincangkan mengenai sistem yang baik dan dalam konteks pileg dan pilpres serentak ini kan apa yang menjadi pilihan dalam sistem pemilihan dalam pemilu legislatif akan berpengaruh juga terhadap pemilu secara menyeluruh. Itu yang menurut saya menjadi hal positif. Dan memang kedua saya pikir apa yang menjadi argumentasi dari teman-teman partai tadi juga sangat kuat ya. Pertama kalau kita bicara keputusan MK terakhir 23 Desember 2008 sudah menegaskan hal tersebut. Kedua kalau kita bicara mengenai filosofi dalam sistem presidensial pun memang agak sulit buat kita menerima logika sistem proporsional tertutup. Karena kalau itu yang digunakan logikanya itu akan masuk dalam logika-logika mengenai ide bagaimana partai dikuatkan melalui sistem pilkada yang memilih kemudian kepala daerah terpilih entah di level gubernur ataupun bupati wali kota. Nanti jangan-jangan akan lompat kembali kepada bagaimana penguatan atas nama penguatan partai memilih presiden seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang terkait secara empiris pun ini tidak bisa diterima alasan tiba-tiba kembali ke proporsional tertutup. Kita sudah sering mendengar premis yang mengatakan bahwa terjadi money politik, bahwa kemudian masyarakat seakan-akan dianggap bisa dibeli suaranya oleh caleg-caleg yang punya uang atau logistik untuk kemudian memilih caleg yang belum tentu berkualitas. Pertanyaannya adalah apakah solusinya kemudian kembali ke proporsional tertutup? Ini kan seperti sakit kepala dikasih minum obat sakit lambung gitu ya. Dan kita tahu yang terjadi adalah ketika sistem kita belum mapan, pemilih kita memang belum matang, uang itu hanya akan berpindah, transaksi itu hanya akan berpindah dari misalnya caleg kepada masyarakat secara langsung. Yang sekarang terjadi adalah caleg bagaimana kemudian melakukan transaksi dengan elit partai untuk mendapatkan nomor urut jadi. Jadi menurut saya memang tidak ada celah argumentasi yang kuat, ditambah kenapa teman-teman ini kemudian juga melakukan komunikasi politik dan melakukan pernyataan atau mengeluarkan statement politik. Menurut saya memang ada beberapa hal yang janggal yang secara politik juga sebaiknya tidak terjadi. Statement ini sempat keluar dari ketua KPU. Itu yang menurut saya meresahkan begitu ya. Kalau keluar dari teman-teman PDIP misalnya itu hak teman-teman PDI Perjuangan memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi ketika KPU kemudian menyeletuk lah katakanlah terhadap hal tersebut, atau misalnya Pak Mahfud MD pernah juga ada keluar statement seperti itu, menurut saya tidak salah juga ketika ada sebuah perimbangan pernyataan politik yang walaupun ujungnya nanti harus diuji di Mahkamah Konstitusi juga. Secara umum seperti itu, Nana. Oke, baik. Artinya agak sedikit aneh begitu ya ketika pertandingan ini sudah diketok palu, tapi ternyata aturan pertandingannya di tengah jalan mau diganti. Dan itu tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Tapi saya mau tanya ya ke Bang Doli. Bang Doli, dari pernyataan ketum partai ini menyebut agar KPU menjaga netralitas dan independen. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Toto sebetulnya. Apakah kemudian partai-partai melihat ada indikasi KPU tidak netral dan berpihak pada kepentingan partai tertentu? Tadi soalnya yang menyebut soal KPU netral dan independen bukan hanya satu ketum partai, tapi ada beberapa ketua umum partai yang menyebut. Ya, itu kan berawal dari pernyataan ketua KPU sebetulnya, ya, yang menurut saya itu nggak perlu. Ya, sebagai pelaksana undang-undang, kan ketua KPU waktu itu menyampaikan bahwa dia melihat ada kemungkinan, ya, pemilu tahun 2024 ini dilaksanakan kembali kepada sistem proporsional tertutup. Nah, kalaupun misalnya itu terjadi, itu kan nggak ada urusan dengan KPU. Gitu loh. KPU itu adalah tugasnya sebagai pelaksana undang-undang, di mana undang-undang yang sekarang berlaku itu adalah melaksanakan pemilu di legislatif secara sistem proporsional terbuka. Nah,
Jadi kita mempertanyakan ada apa ketua KPU kok kemudian ujuk-ujuk ya bicara tentang dia menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan secara sistem proporsional, kembali ke sistem proporsional tertutup gitu. Nah, oleh karena itu ya kita menginginkan sebetulnya ya agar KPU ini adalah institusi yang betul-betul independen ya, yang mandiri, imparsial gitu dan bekerja sesuai dengan undang-undang yang sekarang sedang berlaku. Nah, urusan kemudian ada pihak yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, terus kemudian juga ada nanti pihak yang kemudian menyatakan menolak gitu. Itu nggak ada urusan dengan KPU. KPU itu melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh undang-undang. Nah, kalau bicara tentang undang-undang, perubahannya itu ya perubahan undang-undang itu terjadi di DPR bersama dengan pemerintah. Itu bisa juga revisi undang-undang, bisa juga perpu atau di Mahkamah Konstitusi. Hanya 3 institusi itu yang punya kewenangan untuk melakukan perubahan undang-undang, bukan KPU. Nah, jadi kita mau mengingatkan saja dengan pernyataan itu sekaligus mempertanyakan ya ada kepentingan apa KPU di balik pernyataan itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita mengingatkan ya tolong independen, harus betul-betul KPU harus betul-betul independen dan melaksanakan sesuai dengan peraturan undangan sehingga memang pemilu ke depan kita besok itu betul-betul memenuhi prinsip-prinsip jurdil dan luber itu. Kira-kira begitu. Oke, baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanya lebih dalam kepada Mas Toto ya, kenapa sampai 7 partai politik ini bertemu menyatakan sikap, apakah memang ada kekhawatiran bahwa akan ada intervensi sehingga mereka ini harus bergabung menjadi satu gitu ya. Karena kan ini usulannya datangnya dari PDI Perjuangan. Oke, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang 7 partai politik menolak sistem proporsional tertutup. Sudah ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan ada Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, ini 7 partai sampai bertemu menyatakan sikap secara terbuka, terang-terangan. Sementara 7 partai ini kan ada yang menjadi anggota koalisi Pak Jokowi bersama dengan PDI Perjuangan. Ini Anda melihat apakah memang 7 partai ini merasa ada yang perlu menunjukkan sikap begitu secara terbuka, perlu untuk bergandengan tangan bersama karena melawan kekuatan yang besar begitu Mas Toto? Menurut saya gini, harus dipisahkan, ini bukan koalisi pilpres ya, ini koalisi pernyataan sikap mengenai sistem pemilihan. Yang kedua juga statement ini kan juga belum pernah indikasinya keluar dari Pak Jokowi lah, tetapi dari teman-teman PDI Perjuangan. Dan sebetulnya saya tidak kaget. PDI Perjuangan kalau kita lihat logika berpikir mengenai bernegara dan sistem pemilihan itu memang menuju kepada tradisi penguatan partai. Walaupun saya punya pandangan yang berbeda bagaimana penguatan partai itu tetap tidak boleh bertabrakan dengan sistem pemerintahan presidensial yang memiliki filosofi berbeda ketika berbicara mengenai pemilihan yang diserahkan kepada partai. Nah, saya sih lebih melihat ini muncul karena tadi pemicunya adalah statement yang keluar dari orang yang salah dalam konteks otoritas yang sebenarnya tidak masuk dengan job desk-nya ketua KPU atau KPU. Tadi betul KPU ini hanya pelaksana undang-undang dan ketika tiba-tiba muncul celetukan bahkan ketika gugatan ini baru dimasukkan itu kan menunjukkan ada sesuatu ya yang mungkin dicurigai oleh teman-teman partai yang lain dan menurut saya dalam demokrasi cara membangun pro dan kontra dengan statement politik bersama-sama antar partai ini menurut saya langkah yang sangat baik. Minimal di situ selain ada kekuatan politik yang ingin ditunjukkan dalam pernyataan sikap, akhirnya juga membangun diskursus. Akhirnya kan yang dibangunkan adalah diskursus terbuka, backingannya ini adalah publik secara menyeluruh dan kemudian kita akan beradu argumentasi. Saya senang PDI Perjuangan nanti bagaimana kemudian mengeluarkan antitesa statement yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang lain dan saya pikir dengan statement seperti ini KPU harusnya juga akan step back untuk berbicara sesuai dengan porsinya saja. Oke, Mas Toto, tapi ini bukan cikal bakal perpecahan koalisi pendukungnya Pak Jokowi ya? Saya pikir beda ya, bicara cikal bakal
perpecahan koalisi itu selalu hal-hal yang ada di panggung belakang. Maharnya ketemu nggak angkanya, pembagian porsi kekuasaannya ketemu atau enggak, atau kemudian cawapres yang saya ajukan dari partai saya akan diterima atau tidak. Saya pikir ada logika yang berbeda, kecuali kalau kemudian Pak Jokowi terlibat dalam upaya untuk kemudian mengubah sistem pemilihan ini. Tapi kalau kita lihat dari kronologisnya kan ini masih dalam konteks perbedaan pendapat antara PDI Perjuangan dan teman-teman partai yang lain. Oke, Bang Doli, tadi pernyataan dari ketua umum partai menyebut agar KPU menjalankan tahapan pemilu sesuai aturan, meminta agar isu penundaan pemilu diakhiri saja. Apakah memang teman-teman 7 partai politik ini menilai ataupun mensinyalir bahwa gugatan sistem tertutup ini ujungnya nanti bisa ke penundaan pemilu, sehingga tadi sepertinya ditegaskan berkali-kali bukan hanya satu ketum partai loh yang bicara, tapi ada beberapa ketua umum partai politik yang meminta agar wacana penundaan pemilu ini diakhiri saja, kami siap berkompetisi di 2024, KPU menjalankan tahapan-tahapan sesuai mekanisme. Artinya memang ada arah ataupun sinyalemen ke situ, Bang Doli. Nah, saya kira gini, pernyataan-pernyataan itu adalah bagian dari bagaimana kita punya kepentingan bersama menjaga supaya proses atau tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan ya, sejak 16 Juni kemarin itu menjadi prioritas, ya, menjadi fokus kita semua. Gitu. Jadi ini kan udah berjalan ya, jadi jangan lagi kemudian kita ganggu dengan rumor-rumor, dengan isu-isu yang tentu itu bisa jadi kontraproduktif terhadap persiapan pemilu itu sendiri gitu. Nah, termasuk sikap dari 8 partai yang menyatakan soal tidak adanya perubahan sistem ini kan dalam rangka untuk itu. Karena bayangkan saja ya, kalau misalnya di tengah persiapan kayak seperti ini ya, kemudian di tengah jalan udah di injury time begini ada perubahan regulasi, ini kan pasti akan juga berdampak ya kepada bukan hanya masing-masing partai politik, tapi juga pada kesiapan masyarakat kita gitu loh. Nah, oleh karena itu saya tadi mengatakan juga bahwa pertemuan 8 partai politik ini, pimpinan partai politik dan penyampaian sikap itu adalah bagian dari menyampaikan aspirasi rakyat selama ini yang sudah terlibat dalam demokrasi kita secara terbuka gitu. Jadi kita ingin mengatakan bahwa masyarakat kita juga sudah terbiasa selama ini dengan sistem proporsional terbuka ya. Jadi jangan lagi hak yang sudah mereka gunakan itu diambil lagi, dipersempit lagi gitu, batas dan ruangan yang hak yang mereka sudah gunakan selama ini. Nah, jadi semua itu dalam rangka untuk bagaimana kita sekarang sudah fokus, ya, tahapan pemilu sudah dilaksanakan sejak 16 Juni, bahkan partai politik sudah dikasih nomor masing-masing. Gitu. Dan semua kita ini kan melakukan persiapan dengan regulasi yang ada sekarang. Jadi regulasi sekarang ini jangan ada lagi ada perubahan-perubahan di tengah jalan atau di ujung jalan, ya, di ujung jalan seperti ini. Dan kemudian sekaligus kita memastikan bahwa pemilu 2024 itu ya dengan persiapan yang dilakukan oleh seluruh partai politik, ya itu harus terjadi kira-kira begitu. Baik, Mas Toto, kalau tadi Bang Doli tampaknya tidak mau secara clear ya, tidak secara terbuka mengatakan bahwa partai-partai itu mencurigai gitu. Tapi tadi saat saya hadir di sana, saya mendengar langsung apa yang disampaikan oleh ketua umum itu dan mayoritas memang memberikan sinyalemen, bahkan ada yang terbuka, ada yang setengah-setengah terbuka begitu. Tapi poinnya tuh sama semua, bahwa pemilu 2024 itu harus dilaksanakan, kami siap berkompetisi di 2024, KPU harus melaksanakan tahapan sesuai dengan mekanisme dan sesuai aturan undang-undang, kemudian diakhiri saja wacana penundaan pemilu. Artinya memang arahnya ke situ ya. Ketujuh partai politik ini ingin menegaskan bahwa mereka semua menolak penundaan pemilu. Sebetulnya kalau bicara penundaan pemilu, seharusnya PDI Perjuangan akan ikut bergabung dari Dr. Hermawansyah gitu ya. Karena PDI Perjuangan setahu saya juga paling keras malah, termasuk partai yang dari awal menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Jadi yang saya tadi katakan, saya sangat senang dengan wacana terkait pemilu proporsional terbuka atau tertutup yang kemudian memunculkan partai-partai yang selama ini hanya berbicara sifatnya hanya ad hoc saja, ada isu kemudian ramai. Sekarang mereka mulai berbicara persiapan pemilu secara menyeluruh, sistem pemilu secara menyeluruh. Dan kemudian salah satu hal yang memang paling
sensitif kita tahu dalam setahun terakhir menjadi isu adalah penundaan pemilu. Kenapa saya katakan paling sensitif? Ini bukan lagi berdebat mengenai pola pikir atau cara pandang mengenai sistem pemilihan. Tidak, ini mengenai hal paling esensial dalam demokrasi, mengenai pembatasan kekuasaan. Dan kita tahu ada beberapa partai yang cukup genit begitu ya dalam setahun terakhir menyikapi isu-isu ini. Dan akhirnya menurut saya dengan isu ini, panggung yang ada tadi malah menunjukkan bahwa mereka akhirnya mengambil sikap yang lebih jelas mengenai penundaan pemilu. Jadi dengan sikap seperti ini menurut saya memang sudahlah, kita bisa katakan pintunya sudah tertutup dan cenderung nekat ya, siapapun itu yang entah pihak yang berkuasa atau di luar kekuasaan kalau masih ingin melempar isu seperti ini. Oke, baik. Terakhir Bang Doli, setelah ini apa langkahnya dari 7 partai politik? Apakah akan bicara dengan Presiden Jokowi menyampaikan penolakannya terkait dengan sistem proporsional tertutup? Ya kalau kita sih langkahnya yang konkret saja. Pertama karena memang ini adalah ranah jadi Mahkamah Konstitusi, mulai besok masing-masing partai politik akan mengirimkan baik secara institusi maupun individual sebagai pihak terkait. Kemudian yang kedua, kita akan konsolidasi di DPR agar yang mewakili DPR memberikan penjelasan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat undang-undang adalah orang yang mempunyai aspirasi yang sama dengan 8 partai politik ini. Gitu. Nah yang ketiga adalah dalam rangka untuk tetap menjaga tadi pernyataan bahwa KPU untuk kita tetap independen, netral seperti itu, kami hari Rabu akan mengundang KPU untuk meminta klarifikasi penjelasan ketua KPU itu dan kemudian memastikan bahwa seluruh tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU itu betul-betul bisa berjalan dan KPU kembali bisa menempatkan dirinya sebagai institusi yang independen sebagai pelaksana undang-undang dalam persiapan pemilu yang akan datang. Baik, kita tunggu nanti bagaimana ujungnya karena tanggal 17 Januari Mahkamah Konstitusi akan bersidang ya terkait dengan gugatan uji materi nomor 7 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu ini dan soal sistem proporsional tertutup. Apakah kemudian MK akan memutuskan yang berbeda seperti tahun 2008 kan sebetulnya MK sudah memutus mengabulkan ataupun menetapkan sistem proporsional terbuka. Apakah MK akan memutuskan berbeda, mengubah keputusannya kita tidak tahu. Nanti kita akan lihat bersama ujungnya seperti apa. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Sehat selalu Mas Toto dan juga Bang Doli. Terima kasih. Rifana, Bang Doli. Terima kasih. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.